Business Management, Binus Online Learning, Binus University, selaku moderator webinar dengan judul Pro Kontra Sosial Media, yang merupakan rangkaian webinar AZ Digital Marketing yang diselenggarakan oleh New Normal Learning Center. Pemateri webinar ini yaitu Ibu Liana Wijaya, yang merupakan dosen Bisnis Manajemen Binus Online Learning, dan akan berbagi ilmu mengenai pro kontra sosial media kepada kita semua nih. Nah, setelah sesi pemaparan materi oleh Ibu Liana selesai, jika sobat kelas ingin bertanya, dapat menggunakan fitur chat box atau menggunakan fitur raise hand untuk bertanya secara langsung kepada Ibu Liana. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Ibu Liana Wijaya untuk memulai sesi pemaparan materi webinar. Silakan Ibu Liana. Baik, terima kasih Ibu Rastinia selaku moderator di malam hari ini, dan juga Ketua kelas ya Bapak Tony yang sudah memfasilitasi adanya webinar digital marketing ini ya. Jadi terima kasih banget ya, sudah ternyata tidak terasa 3 bulan lamanya webinar ini sudah berlangsung dari bulan Oktober sampai Desember ya. Jadi beberapa sobat kelas di sini saya lihat yang rajin-rajin nih, yang suka sekali ya attend atau mungkin hadir di kelas webinarnya. Terima kasih ya sudah sampai akhir ya. Hari ini saya bisa bilang ini adalah webinar terakhir tentang digital marketing ya. Dari keseluruhan ada 12 sesi ya. Tentunya bukan saya sendiri. Jika sobat kelas masih mengingat ya, di situ ada juga beberapa dosen yang lain-lain juga yang juga memaparkan tentang digital marketing ya. Kita berbagi ilmu, kita berbagi pengalaman ya terkait dengan digital marketing ya. Semoga yang saya harapkan sobat kelas semua yang sudah mendengarkan ataupun mengikuti webinar ini ya dari sesi pertama sampai sesi terakhir ini, semoga bisa mewujudkan ya apa sih tujuan sobat kelas menggunakan sosial media ya. Jika memang tujuannya adalah lebih ke arah online bisnis ya, atau mungkin lebih ke arah mengiklankan ya atau promosi, silahkan ya. Jadi selama sobat kelas mau mencoba tidak ada salahnya ya, karena soalnya kan sudah kita jelaskan dari awal juga bahwa sebenarnya membuat akun dari media sosial itu kan tidak dikenakan biaya ya. Nah, jadi sobat kelas boleh berkreasi ya, boleh berkreasi menggunakan konten ya kan, membuat konten yang lucu, yang menarik ya. Bagaimana cara supaya membuat para pelanggannya atau calon-calonnya itu masuk dan melihat gitu ya, atau sampai membeli gitu, melakukan konversi ya. Beberapa rekan saya juga yang sebelumnya memaparkan sudah menjelaskan tentang search engine optimization ya, bagaimana caranya supaya website itu bisa di posisi teratas ya, tapi itu ibaratnya adalah berbayar ya. Nah, lalu kemudian bagaimana caranya supaya bisa search engine marketing ya. Tentunya semua itu sudah direkam ya, dan ada nanti sobat kelas bisa melihat kembali ya tayangan tersebut di YouTube dari New Normal Learning Center ini sendiri ya. Oke, baiklah, itu dia kurang lebih introduction dari saya. Saya akan memulai pemaparan saya di malam hari ini sesuai dengan judulnya. Saya tidak akan terlalu ke arah bisnis ataupun ke arah membuat seperti apa yang kemarin-kemarin ya, lebih ke arah teori ya. Sekarang kita hari ini pemaparan saya atau mungkin sesi sharing saya itu tentang pro dan cons ya. Dari katanya pro adalah apa sih keuntungan, apa sih keunggulan ya menggunakan media sosial ya. Lalu kemudian apa cons-nya, itu apa kontranya gitu ya. Apakah kelemahan ataupun kerugian dari media yang disebabkan, atau kalau rekan-rekan ada kesalahan menggunakan media sosial ya. Jadi tentunya ini tidak akan terlalu saya lihat dari perspektif bisnis, karena kalau bisnis kan kita udah tahu ya, kemarin-kemarin sudah dijelaskan dari beberapa sesi dari awal sampai akhir juga ya, menjelaskan bagaimana sih media sosial digunakan dalam bisnis ya. Tapi ini saya lebih ke general ya. Jadi apa yang dimaksud dengan pro dan cons, atau apa yang menjadi pro dan cons dari media sosial ya. Oke, bersama saya hari ini di tanggal 21 Desember 2022. Tentu saja masih di jam yang sama ya, sesi terakhir ya, ibarat sesi terakhir. Oke, baiklah. Nah, sobat kelas, sebelum saya lebih memaparkan lebih jauh, saya pengen tahu nih, sobat kelas di sini pasti punya media sosial ya. Sebut saja punya Facebook, Instagram mungkin ya, Twitter mungkin, LinkedIn ya kan, dan sebagainya nih.
Pertanyaan saya adalah apa tujuan awal sobat kelas menggunakan sosial media? Bisa di chat aja. Sebenarnya kita sobat kelas itu buat sosial media untuk apa? Sebenarnya awalnya gitu loh. Bukan sampai akhirnya kemudian buat bisnis gitu ya. Awalnya dulu nih. Buat akunnya untuk apa sebenarnya nih? Ada yang bisa ini mungkin memberikan jawabannya gitu ya. Apa tujuan awal ya? Saya pengen tahu aja gitu ya. Kalau saya ditanya apa tujuan awal saya untuk menggunakan sosial media adalah supaya saya bisa terkoneksi dengan teman-teman saya. Karena saya melihat teman-teman saya menggunakan sosial media dan sepertinya it's fun ya kan, ikut tren. Oh benar sekali ya, perkenalan teman baru ya, oke, pertemanan ikut teman-teman berhubung, oke ya, jadi saya bisa ambil bilang bisa semua saya sobat kelas dengan saya itu kurang lebih sama ya. Jadi awal mula itu saya nggak pernah kepikiran juga bahwa langsung media sosial itu saya jadikan buat bisnis ya. Tidak kepikiran. Saya pengennya cuma supaya bisa komunikasi sama teman. Ya kumpul-kumpul dengan teman ya. Di sini ada bilang kumpul dengan teman, bisa komunikasi dengan keluarga yang jauh ya. Oke ya. Nah, tentunya saat kita berkomunikasi dengan teman kita ataupun dengan keluarga yang ada di sosial media itu kita pengennya mereka juga aktif ya. Ada nggak sih teman sobat kelas itu Instagram-nya itu nggak pernah ada yang feeds-nya, nggak pernah diposting. Jadi barangnya ini orang ada atau nggak ketahuan gitu loh. Ya kan? Atau mungkin dia punya WhatsApp, tapi sepertinya kok tidak pernah aktif. Atau dia menghilangkan status aktifnya. Ya. Nah ini sebenarnya siapa jadi hantu gitu ya. Ini orang ada atau enggak ya? Ya kan nggak ada kelihatan. Ya kan dia lebih ke arah pasif gitu. Mungkin dia nggak terbiasa dengan menggunakan media sosial, tidak posting foto. Ya bukan saya bilangnya dia mau harus pamer gitu ya, setidaknya ada update lah ya, nggak perlu selalu setiap hari, setiap detik, setiap menit juga di-update ya, itu orangnya terlalu hyper ya, ya kan menggunakan media sosial, jadi seakan-akan kayaknya videonya tuh banyak banget ya, karena tapi setidaknya kan di-update gitulah ya, foto dia mungkin sama keluarga, foto sama teman ya kan. Juga kalau terlalu pasif orang akan mikir, ini terakhir kali di-update ini fotonya 5 tahun yang lalu ya, muka dia sekarang kayak gimana ya? Anaknya dia sudah punya anak belum ya? Kita kan jadi bertanya-tanya ya, kemana gerangan orang ini ya kan? Mungkin kalau sesekali gitu ya, ada dia update ya, bilangnya lagi main sama anak ya, atau mungkin lagi makan sama keluarga, kita kan jadi tahu gitu, oh oke dia ada di mana gitu ya. Nah itu bisa jadi gitu ya. Jadi setidaknya ada silaturahmi lah di sini ya. Jadi menggunakan media sosial itu walaupun tidak bisa kita berdekatan lagi ya, atau mungkin terlalu dekat dengan teman-teman kita atau keluarga dekat kita, tapi setidaknya dengan melihat sosial media kita pun tahu bahwa keadaannya gimana di sana ya. Mungkin di ujung dunia bagian manapun bisa gitu loh ya. Apalagi kalau sobat kelas juga rencana mungkin mau kepo-kepo ya kan, liatin atau jadi stalker ya, ngeliatin temennya yang sebenarnya bukan temen ya, temen tapi musuh gitu, atau temen tapi pesaing, bisa di stalker ya. Tapi tergantung juga nih, kalau pihak yang temennya itu open to public ya, bisa dilihat semua profilnya. Tapi kalau dia close, nggak bisa ya, cuma lihat tampilan awalnya gitu ya. Nah, ya biasa lah ya, kalau kita mau stalker kan juga bisa gitu ya. Ya, tapi ya itu dia, ada biasanya kalau pihak temennya mau di stalker itu atau di ngintip-ngintip itu, dia tutup akunnya, nggak bakalan kelihatan juga sih. Ya, namanya juga privasi orang. Ya, oke ya, baiklah ya. Jadi tujuan awal adalah untuk silaturahmi, untuk komunikasi. Nah, sebenarnya jawaban rekan-rekan itu sama dengan dengan ini. Ini adalah survei yang dilakukan, apa sih sebenarnya top types of website visited and apps use ya kan. Jadi sebenarnya ditanyakan waktu itu hari kepada beberapa responden, mengatakan bahwa sebenarnya website apa atau aplikasi apa yang paling sering kalian gunakan ya kan, dan kalian pakai ya kan. Website apa, apps apa ya, itu sosial media, social network ya di sini. Lalu kemudian ada chat dan messaging platform. Ini cuma beda tipis sekali ya, 0,5%. Ya, jadi ibaratnya kita ibaratnya kalau dibilang manusia adalah makhluk sosial, betul sekali ya di sini ya, karena social network-nya tinggi, lalu chat dan messaging platformnya juga tinggi. Kemudian adalah search engine ya. Sekarang ini kita cari apa-apa pun tidak ada tuh namanya kita buka kamus lagi ya. Saya tahu, saya lahir pada zaman yang masih ada namanya RPUL. Sobat kelas ada yang masih ingat apa itu RPUL? Saya lahir pada zaman yang masih melihat RPUL itu. Saya sampai kalau mau melihat misalkan ibu kota negara
Brunei Darussalam, saya harus buka tuh buku itu. Masih ingat nggak RPUL itu apa? Ada yang masih ingat? Mungkin ada yang masih tahu RPUL? Sekarang saya nggak lihat lagi sih buku itu. Sepertinya Google sama Wikipedia sudah apa membinasakan ya. RPUL itu rangkuman pelajaran umum lengkap, ya kan? Jadi di situ ada nama negara, nama ibu kota, jam, kode negara. Pokoknya intinya berhubungan dengan pengetahuan umum. Ya, jadi pengetahuan umum itu semua ada di dalam RPUL itu sih. Ya, jadi sekarang kalau saya ditanya-tanya, ah udahlah kalau mau cari nama ibu kota kita tinggal Google aja, ya enggak? Search engine nih, ya web portal ya. Mau nyari di mana ada jual sate juga sama, ya jual sate terdekat, ya semua di search engine. Ya kemudian kalau mau shopping, ya mau belanja misalkan baju kuning, mau beli baju Natal gitu ya, atau mau beli kado Natal nih karena mau tukaran kado juga bisa. Ya jadi ini 5 yang teratas ini atau terakhir adalah maps atau parking. Bahkan ini sebenarnya sih udah sangat tinggi ya saat ini ya. Kita kemana-mana kalau saya bisa bilangnya nggak ada lagi namanya nanya-nanya orang di jalanan ya. ORPW zaman anak saya. Halo ya berarti saya dong ya seumuran saya. Nah, location based ya kan. Jadi saya aja kemana-mana itu nggak pernah hafal jalan deh, kecuali kalau yang sering sekali saya pergi misalkan ya ke kantor atau ke mall yang terdekat ya saya mungkin nggak harus pakai maps. Tapi misalkan kalau saya mau harus ke tempat yang agak aneh ya kan ke rumah teman saya aja saya semua pakai maps ya kan. Jadi inilah dia 5 teratas yang di mana sobat kelas dan juga semua orang di bumi ini gitu ya selalu melakukan gitu ya atau apa yang mereka selalu sering buka gitu ya. Nah, berikutnya adalah alasan mereka menggunakan media sosial ya juga sama dengan sobat kelas di sini ya. 48%, 48,6% mengatakan bahwa mereka pengen supaya tetap terjalin silaturahmi, tetap stay in touch. Ya, stay in touch ini sama ya. Jadi menjalin tetap komunikasi, menjalin tetap hubungan ya walaupun hubungan di dunia maya gitu ya dengan teman-teman dan juga dengan keluarga ya. Itu yang teratas. Lalu kemudian ada nggak nih sobat kelas yang main-main sosial media supaya pada saat spare time atau mungkin lagi senggan ya, misalkan nunggu nunggu angkot ya, nunggu Grab ya, nggak tahu ngapa-ngapain ya udah liatin handphone, liatin Instagram sesaat gitu ya, liatin atau apa lagi nungguin temen nih, temen lagi ambil tas ya kan dibandingkan nggak tahu ngapa-ngapain berdiri bengang-bengong, akhirnya buka handphone lihat juga media sosial ya. Jadi feeling of spare time itu juga banyak nih ya, ibaratnya kita lagi nggak ada kerjaan, bengang-bengong ya udah liatin aja Instagram ya, liatin aja Facebook ya, tapi akhirnya kemudian jadilah kecanduan ya, jadilah pengen terus gitu ya. Tidur-tiduran juga liatin WhatsApp ya, liatin status, liatin feed dan sebagainya ya. Reading news story ya, kita mau melihat teman kita ada news story apaan sih ya. Finding funny and entertaining content ya, buat yang suka nonton stand up komedi lewat lewat Instagram ya itu juga ada loh lucu-lucu ya. Jadi kita bisa ketawa-ketawa, kita bisa nonton ya, walaupun cuma beberapa menit gitu ya, beberapa detik atau beberapa 1 menit ya. Lalu kemudian seeing what being talk about ya, kita bisa lihat apa yang lagi hit saat ini ya, apa yang menjadi topik pembicaraan saat ini ya. Oke, itu dia 5 yang teratas ya, reason for using social media. Oke. Saya kembali ke topik. Tadi saya harus mengutarakan tentang pro dan cons media sosial ya. Saya akan masuk kepada pro dulu ya. Apa sih yang menjadi keunggulan ya dalam menggunakan sosial media ya? Tentunya ada beberapa poin-poin dari pro ini ataupun keuntungan ini sebenarnya sudah dibahas ya pada saat materi-materi sebelumnya. Tapi ini saya lebih merangkum, memberikan ringkasan lebih singkat saja ya. Oke. Yang pertama, ada yang mengganggu ini, tunggu ya. Oke. Yang pertama adalah jika sobat kelas menggunakan media sosial, tentunya itu adalah peluang untuk membuka jaringan yang baru dan komunitas baru. Kok bisa gitu? Ya, karena tadi saya bilang ya, kita mau menjalin komunikasi ya. Komunikasi bukan hanya sama teman dan keluarga. Kita bisa mencari banyak sekali jaringan-jaringan. Misalkan sobat kelas suka masak ya. Di Instagram, sosial media itu ada komunitas itu, komunitas masak ya. Mau yang dari Indonesia juga ada ya, misalkan komunitas makanan masakan Padang misalkan ya. Ada ya kan, ada jaringannya ya. Mereka ada jaringan membentuk suatu komunitas, membentuk bahkan suatu grup
Nah, itu dia. Nah, terlepas apakah grup itu aktif atau tidak aktif. Nah, itu dia ya. Tapi ibaratnya adalah ini adalah peluang untuk memperluas jaringan. Ya, kenal satu dengan yang lain. Nah, justru itu kalau ada bilang gini, "Ah, saya maunya dengan yang internasional." Ada, ya. Ada loh. Ya misalkan saya mau dengan komunitas yang suka makan coklat, itu ada juga, ya. Jadi semua rata-rata kalau ditanya, mmm, ada network, ada komunitas, ada. Ya, yang menyukai, Korean drama, ada komunitasnya. Itu tinggal lihat aja Korean drama Indonesia atau kalau enggak spesifik ke satu film, pasti akan ada keluar, ya. Nah, itu dia. Jadi kalau sobat kelas ingin memperluas jaringan, mengenal orang lain di luar keluarga dan teman, silahkan. Media sosial adalah tempatnya. Tidak perlu lagi sobat kelas tulis-tulis sahabat pena, ya, nggak tahu itu nyampe atau enggak tuh suratnya, ya lalu kemudian tunggu berapa lama, berapa bulan, berapa tahun, ya kan nggak nyampe-nyampe juga balasannya, ya, karena ngirim surat mahal, ngirim ke luar negeri itu udah lama, ya kan, ngirim surat dulu ya, orang-orang kan pada sering ngirim surat ya, sekarang sih udah tidak ada lagi namanya surat-suratan ya, kecuali kalau yang terkesan formal ya, terkesan formal bentuknya harus fisik ya. Tapi kalau sekarang mah orang ngirim pesan mah singkat-singkat aja lewat WhatsApp, lewat message application ya, lewat email ya. Kadang aja emailnya aja nggak perlu harus benar-benar sopan ya, apalagi kalau cuma nanya-nanya yang ya sekedar informasi yang non formal ya, kecuali kalau mengenai dinas dan perusahaan atau organisasi memang dalam bentuk formal ya. Nah, itu dia. Banyak sekali peluang baru ya, jaringan baru, komunitas baru jika sobat kelas menggunakan media sosial. Oke, ya. Jadi mengenal lebih banyak orang nggak ada salahnya ya. Bisa jadi orang tersebut tidak saat ini, tapi tidak menutup kemungkinan dia tahu bahwa di media sosial dia ada sobat kelas yang jago masak makanan Padang. Jadi nanti suatu hari nanti jika mungkin temennya tiba-tiba ngomong, "Aduh, aku ngidam nih masakan Padang." Dia akan ingat, kayaknya saya punya temen deh, ya kan? Walaupun teman Instagram, ya, yang jago masak makanan Padang. Ya, itu dia ya. Jadi peluang itu jangan dihilangkan gitu loh sobat kelas. Memang dia nggak butuh sekarang ya. Terkadang kita pikirannya instan. Maunya itu kalau pakai sosial media maunya sekarang langsung laku, maunya langsung sekarang yang jadi teman di Facebook itu atau yang jadi teman di Instagram langsung beli produk kita, ya langsung beli masakan Padang kita, ya belum tentu ya. Jadi kita bukalah jaringan sebanyak-banyaknya, saling kenal, sering posting ya. Nah, suatu hari nanti kalau tiba-tiba dia ada temen yang butuh masakan Padang, dia akan mengingat kita karena kita ada di dalam jaringan pertemanannya. Ya, lalu kemudian di profil kita ya, misalkan kita tulis aja nih, jago masak makanan masakan Padang, masakan misalkan masakan Jawa dan sebagainya ya. Nah, itu dia ya. Jadi supaya melengkapi bahwa wah, ini teman saya nih jago masak Padang nih, atau kalau enggak pakai aja judulnya gitu ya, chef Padang food, ya bisa jadi seperti itu ya, misalkan di judul namanya kita ya, biasa kita tulisnya chef apa gitu ya, Padang food atau master Padang gitu ya dan sebagainya lah ya. Itu biasa jadi trademark-nya sih ya, jadi menjadi orang jadi ingat sama kita karena ingat nih, oh iya, teman saya itu jagonya Padang gitu misalkan ya. Nah, ya kan jadi akhirnya dia akan mengontak kita ya gitu ya, karena dia search doang Padang gitu keluar gitu ya. Nah, ya kan? Lalu kemudian kedua, apa yang menjadi keunggulan kedua? Promosi dan iklan. Ya memang saya bilang sempat tadi, kan sobat kelas mau mempromosikan sesuatu, mau mengiklankan sesuatu bisa melalui media sosial. Tapi tidak serta-merta saya bilangnya langsung laku gitu ya. Nah kan promosi dan advertising melalui media sosial bisa dilakukan asalkan konsisten ya. Jangan bilangnya, aduh saya sudah posting nih setiap hari Senin, setiap hari Selasa saya posting, tapi kok tidak ada yang beli-beli. Konsisten dulu, ya kan? Bayangkan tuh, yang kalau sobat kelas masih ingat kan NFC ya kan, yang siapa? Yang dapat uang berapa juta dolar, berapa miliar gitu ya rupiah ya, gara-gara sering memposting foto dia gitu ya untuk main setiap hari gitu ya.
everyday deh, saya lupa deh, ya kan. Nah, itu dia kan posting setiap hari selama 3 tahun berturut-turut, ya kan. Ya kan, kok harus konsisten lah, ya kan. Namanya juga promosi dan advertisement itu tidak bisa, yang natural ya, yang tidak bisa langsung, ada hasilnya kalau memang cuma dilakukan secara natural. Ya biasanya orang, harus menggunakan ya seperti saya bilang, menggunakan iklan ya, Instagram Ads, Facebook Ads, dan sebagainya ads ya. Memang itu berbayar ya, tapi di-push ya kan, ada sedikitnya ada bantuan dari mesin untuk mendorong bahwa apa yang kita promosikan, apa yang sedang diiklankan, di-push ke atas gitu loh, sesuai dengan targetnya siapa ya. Misalkan saya nargetkan, eee generasi Z ya, atau saya targetkan generasi Y, ya bisa aja seperti itu ya. Jadi promosi dan advertising itu sesuatu hal yang bagus banget menggunakan media sosial. Saat ini hampir semua, dibilang organisasi ya, organisasi saat ini tuh mengubah jalur iklannya ya. Saluran-saluran iklannya yang dulu masih konvensional, sekarang sobat kelas kalau saya sekedar tanya aja ya, dulu kan masih sering mendapatkan banyak katalog-katalog produk kan, bentuk printing kertas ya, cetak ya. Sekarang udah jarang kan? Jarang kan? Udah pasti jarang kan terima, brosur-brosur yang dalam bentuk yang cukup berlembar-lembar, sampai kadang-kadang bingung itu lembaran kertasnya mau diapain ya. Sekarang itu sepertinya, sudah hampir jarang sekali perusahaan itu melakukan cetak. Ya, cetak buku, cetak katalog, cetak produk majalah ya, yang isinya produk-produk itu udah sangat jarang. Dulu saya sering ya, maksudnya saya mampir ke toko furnitur ya, ke toko jual-jual, meja dan sebagainya, dia suka memberikan saya buklet. Dulu kalau sobat kelas tahu, salah satunya adalah IKEA. Tapi bukan IKEA yang di Indonesia ya, IKEA yang di Indonesia kan baru beberapa tahun ini. Ya kan, saya dulu sering belanjanya di IKEA yang di Singapura. Setiap kali saya masuk tokonya dia selalu ngasih satu buklet, buku kayak majalah, ya, majalah yang lumayan tebal. Memang full color, cantik, menarik sekali ya, semua furnitur-furniturnya ada di situ ya. Dan bayangkan kalau berapa ratus atau berapa ribu pengunjung yang datang dan itu dikasih satu. Dengan harapan ya bahwa supaya dia bisa mempromosikan furniture apa yang ada di dalam gerainya. Ya, tapi untuk sementara ini, untuk saat ini sudah jarang sekali ya. Kalaupun ada yang lagi ngehits aja, yang lagi dibanting harga, yang dia cetak, ya kan, yang lain-lainnya nggak dicetak lagi, ya. Itu dia. Ya, jadi beralihlah semua perusahaan-perusahaan itu yang sering dulu mengiklankan dalam bentuk cetak, sekarang go digital, ya, semua melalui iklan online, di media sosial, kasih linknya, kasih barcode-nya buat dilihat di sosial media, ya. Nah, itu dia ya, promotion and advertising. Kemudian ketiga, pro-nya lagi. Jika sobat kelas menggunakan media sosial, tentunya sobat kelas akan sangat dekat dengan informasi dan berita. Ya kan, berita tentang apapun deh, ya kan, kayak yang kemarin ya, Leo Messi ya, Messi ya itu, pemenang, ibaratnya Argentina menjadi, juara satu ya, juara pertama dari, World Cup ya, World Cup di Qatar ya 2022 ya, itu informasinya cepat sekali keluar sampai sekarang pun kalau sobat kelas nonton nih ya, selalu lihatnya gambarnya Messi, kalau memang suka nonton bola ya, pasti di itunya juga lagi tentang Messi, tentang Argentina ya, yang menjadi juaranya World Cup dan sebagainya gitu loh. Dan mungkin nanti 4 tahun kemudian di mana lagi si World Cup akan diadakan, itu semua keluar ya informasi-informasi itu. Begitupun dengan berita ya yang lagi ngehits ya kan, berita-berita kriminal, berita-berita berita tentang sosial, sosialita, itu semuanya ada di media sosial ya, terutama yang seperti namanya detik.com ya. Itu banyak banget yang suka bahas tentang beberapa masalah-masalah ataupun berita-berita yang lagi terkini sekali gitu loh ya. Nah, itu dia. Ya, mencari informasi, mencari berita sekarang orang-orang udah nggak lagi menunggu-nunggu di koran, tidak lagi nyetel di TV, tapi ya udah masuk aja ke media sosial, cari misalkan detik.com ya, Mata Najwa ya dan sebagainya gitu loh ya, informasi dan berita. Kemudian media sosial juga sekarang dipakai untuk belajar dan ya belajar ya, studi dan ya mengembangkan diri lah ya. Sekarang keterampilan ya, kalau saya bisa bilangnya ya, wah, kok bisa ya, bisa orang memberitahukan tentang resep masakan di Instagram,
Bisa, ada banyak ya, banyak tuh orang-orang yang berbagi resep ya, cara membuat nasi ayam Hainan. Coba aja Google, coba aja nyari Hainan ya kan, resep Hainan chicken rice ya kan, itu akan ada keluar. Kalau sobat kelas mau belajar masak, mau belajar bahasa, mau belajar matematika pun, mau belajar menggunakan Excel, PowerPoint, itu semuanya ada di media sosial. Kok bisa? Ya, semua orang sekarang itu pengen berbagi ilmu. Ya, media sosial itu adalah ajang untuk berbagi ilmu. Karena apa? Kan dia pengennya orang semua melihat, ya, melihat rekamannya, melihat videonya yang bermanfaat, ya. Namun kalau saya melihatnya sekarang sih media sosial itu lebih banyak orang lihat konten-konten yang lucu-lucu, konten-konten yang eh, rada-rada gokil gitu ya. Konten untuk studi dan untuk belajar dan ini learn kayaknya agak sedikit ya, sedikit sekali peminatnya ya. Yang saya nonton sih saya lihatnya kadang-kadang oh ya, tentang TOEFL, tentang IELTS, tentang belajar bahasa Inggris ya, tentang belajar bahasa Korea. Studinya itu kok dikit sekali ya. Malah yang konten-konten yang lucu-lucu ya, yang parah, yang ibaratnya stand up comedy itu bisa ribuan orang nonton ya, udah melihatnya ya, bahkan di likes ya. Nah itulah dia ya. Jadi tren untuk sosial media itu tidak bisa dibilangnya benar-benar langsung buat kayak sekolah gitu ya, untuk study dan learn ya. Kita bisa menemukan orang yang memang minat untuk belajar melalui media sosial, tapi tidak semuanya ya. Banyak orang menggunakan sosial media bukan hanya untuk belajar, banyak juga untuk menemukan hiburan ya. Jadi tapi kalau mau belajar bahasa Inggris, mau belajar bahasa bahasa asing lainnya, cobalah sosial media ya. Sekarang banyak kok orang-orang yang native speaker nih, kalau mau dikontak itu bisa ya. Misalkan sobat kelas bilangnya gini, saya pengen belajar bahasa Mandarin, tapi di Jakarta mahal. Lalu kemudian saya nggak punya waktu karena harus 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 berapa jam gitu ya, harus datang ke tempatnya lausenya ya, harus datang kemana gitu ya. Di media sosial kalau sudah follow nih salah satu influencer ataupun salah satu pengajar bahasa Mandarin, bisa kita lihat terus ya, dia akan posting misalkan bahasanya ini, bahasanya itu ya. Bahkan kalau mau kursus sama dia juga pun bisa ya, tentu saja by online ya, karena dia ada di negara di sana gitu loh, atau di negara lain tapi dia adalah memang native speaker ya, atau saya bilangnya bahasa ibunya mereka adalah bahasa tersebut ya. Nah itu dia. Oke. Ya, jadi sekarang belajar bahasa, belajar matematika, belajar apapun itu media sosial lah ya, dibilangnya, "Oh perlu," berarti anak saya kalau mau belajar tentang mata pelajaran SMA, SMP, SD itu juga ada, ya kan? Ada tapi bisa jadi nggak spesifik, ya misalkan PR hari ini tentang Pitagoras, PR-nya besok tentang aljabar. Bisa jadi yang ada di media sosial membahas itu, karena yang di media sosial kan tidak mengikuti kurikulum Indonesia gitu loh, ya yang dia ikuti ya dia bisanya mengajarkan tentang apa ya dia ajari, misalkan tentang menghitung campuran ya, menghitung luas bidang tanah dan sebagainya ya. Nah itu dia ya. Oke, setelah study dan learn, kemudian ya, satu juga adalah kita menggunakan sosial media itu untuk entertainment. Ya, entertainment kita bisa merasa senang sekali ya, menonton apapun ya di dalam media sosial, baik itu film, baik itu video, rekaman orang, face selfie teman kita ya, nonton lagu, ya banyak banget nih ya kan, karena memang media sosial itu fungsinya adalah menghibur. Ya, kita sangat terhibur ya menggunakan waktu-waktu yang biasanya lagi bengang-bengong, kita cari hiburan ya. Dulu orang-orang cari hiburan itu mesti keluar dari rumah ya, mesti ke nonton ke bioskop, mesti ke panggung cerita atau panggung layar tancap lah ceritanya ya, ke bioskop, layar tancap, ke mall, keluar ya kan, harus keluar dari rumah ceritanya gitu ya, keluar dari kamar. Sekarang hiburan hanya dengan menggunakan jempol saja ya. Mau nonton apapun juga ada lewat handphone. Sekarang kalau mau lihat cuplikan-cuplikan film juga lewat handphone, media sosial juga udah ada ya. Misalkan lagi ada terkini film yang lagi ngehits tuh Avatar tuh. Ada cuplikannya di media sosial, memang tidak bisa menonton full karena kan masih tetap copyright ya, ibaratnya hak paten ya. Tapi cuplikan-cuplikannya bisa kita nonton gitu loh. Orang-orang yang sudah nonton juga mereka review, mereka beri rating itu juga ada. Coba aja dicarikan
Avatar the waters of way apa gitu loh ya. Ada ya. Jadi entertainment sesuatu hal yang wajar aja gitu ya kalau menggunakan sosial media. Oke, tadi semuanya ya sudah saya informasikan. Media sosial sebagai sarana hiburan, sarana belajar, sarana mencari informasi dan berita, sarana untuk mempromosikan dan iklan, sarana untuk meningkatkan jaringan dan komunitas. Itu adalah pro-nya, ya. Oke, saya akan masuk kepada cons. Ya, cons ini tentu saja yang berbau negatif jika menggunakan sosial media. Apa konsekuensi yang akan dilakukan dan apa konsekuensi yang bisa diterima? Apa ada ini kasusnya benar-benar ada gitu loh ya. Sudah sering banyak pelaporan sebelumnya ya. Apa aja menjadi cons dari media sosial? Saya bahas yang pertama. Cyberbullying. Sobat kelas mungkin merasa apa ya cyberbullying-nya? Taunya bully doang, ya. Bully ya kan, mengejek, mengintimidasi dengan kata-kata, karena memang loh, ya, dibilang lidah itu bagaikan pisau, setajam pisau, iya. Ya, ada banyak kasus ya kan yang membuat satu pihak tertentu itu merasa sangat tertekan dan sangat stres karena mereka di cyberbullying. Ya kan, ibaratnya ada haters ya, ada yang nggak suka sama mereka ya kan, jadi mereka membaca komennya ya dikonotasikan sebagai sangat negatif, dimaki-maki, membuat dia jadi semakin sedih ya. Tentu saja akhirnya apa yang akan menyebabkan cyberbullying? Inilah dia. Banyak ini sementara saat ini sih berita-berita yang saya kutip ini kebanyakan dari Korea ya. Karena kita tahu betapa gemerlapnya dunia Korea Selatan itu ya. Sehingga banyak sekali selebriti mereka itu terpaksa harus bunuh diri ya. Karena mereka tidak tahan lagi dengan cyberbully ya kan. Jadi mereka nggak, ibaratnya tekanannya terlalu besar deh ya kan, walaupun mau bawa ke psikiater tetap aja ya mereka nggak bisa ini, ibaratnya apa ya, tidak bisa terima gitu loh ya. Mereka selalu dibully, mereka merasa ditekan, mereka merasa bersalah dan sebagainya, akhirnya mereka bunuh diri ya. Ini kasusnya satu, lalu kemudian ini kedua ya, sampai akhirnya kasus ini saking banyaknya ini baru tahun Februari 2022 ya, saking tingginya kasus bunuh diri di Korea Selatan ya, sampai akhirnya masyarakat itu membentuk suatu petisi ya, supaya bagaimanapun kita harus melindungi lah ya, ibaratnya harus ada undang-undang bagi orang yang terlalu haters ya, mengutarakan kata-kata yang nggak sopan, kata-kata yang mengintimidasi, yaitu harus dijaga gitu loh ya, atau mungkin kalau enggak orang itu ditangkap lah ya, atau kalau enggak dikriminalkan ya. Nah itu mulai menyeruak untuk supaya melindungi individu-individu yang merasa tertekan ya, karena memang ya kalau saya beritahu ya, buat orang yang di sosial media kita kan nggak tahu dia siapa ya, yang komen juga memang kalau kita bilangnya saya nggak kenal dia, misalkan saya public figure ya, saya misalkan salah satu artis atau salah satu selebriti, dia kenal saya tapi saya nggak kenal dia mengutarakan apapun di dalam sosial media, bisa jadi nanti sampai sejarah-sejarah saya masa lalu digali gitu ya, lalu ditaruh di sosial media. Jadi jejak digital itu susah dihilangkan memang, ya kan? Bisa saya delete, memang saya bisa delete, ya kan? Tapi mau sampai kapan saya delete terus? Karena komen-komen negatif itu terus bermunculan. Ya ibaratnya memang ada komunitas haters atau ada komunitas yang menentang saya di luar sana, misalkan mereka nggak suka saya, mereka lihat saya menjadi pesaingnya ya, jadi mereka mengutarakan hal-hal yang negatif terus tentang saya ya, bisa jadi seperti itu. Lalu bagi orang individu seperti saya ini kalau tidak kuat ya itulah dia ya, akhirnya komit untuk bunuh diri. Udahlah, ada banyak ya kasusnya, bukan cuma di Korea, kebanyakannya di negara-negara dengan tingkat penggunaan sosial media tingkat tinggi itu ada seperti ini ya. Kecuali kalau ibaratnya selebritinya ini udah mati rasa ya, udah ibaratnya seneng gitu ya kalau dikonotasikan negatif tapi dibuka aib-aibnya itu, tapi seneng gitulah ya, ibaratnya oh bakalan jadi terkenal nih ya kan. Nah itu beda cerita ya. Tapi inilah dia ya. Jadi salah satu negatifnya adalah cyber
cyberbullying. Itu kejam banget dan sangat sadis, ya kan, ibaratnya membunuh orang tanpa berdarah, membunuh orang tanpa ada pisau. Ya, itu di sosial media. Serem banget. Apalagi kalau sobat kelas lihat di beberapa komunitas-komunitas, mereka itu sepertinya ada ngegeng. Misalkan geng yang ini sohipan sama yang ini, kemudian kalau ini ada kasus, yang lainnya nyerang terus. Begitupun kebalikannya. Jadi ibaratnya bisa terjadi perang di media sosial. Walaupun bukan perang bambu runcing atau perang pakai senjata ya, tapi perang kata-kata itu jauh luar biasa ya. Horor kita lihatnya sih, apalagi kalau kita sampai melihat, aduh, kok cuma gara-gara satu kalimat aja itu bisa membuat satu malapetaka perang di media sosial ya. Ya nanti ujung-ujungnya ya itulah dia, ada yang hilang dari media sosial selamanya, ada yang jadi akhirnya musuhan dan sebagainya ya. Cyberbullying. Yang kedua adalah seperti biasa kriminal. Sekarang ini makin banyak. Bukan hanya kalau mungkin kriminal yang di otaknya kita akan mikirnya bahwa dia mengambil uang kita. Ya. Sekarang tidak cuma hanya uang. Sekarang apapun bisa dilakukan kriminal. Loh kok bisa? Ya, sobat kelas mungkin kalau sempat baca beberapa kriminal yang kemarin ya kan, jadi sosial media itu kan tadi awalnya saya sudah bilang kan, sempat ada yang bilangnya gini, sosial media saya jadikan buat teman-temanan, cari teman, cari komunitas. Tapi di belakang sana ya, ada beberapa oknum itu menggunakan media sosial itu untuk mengenal ya kan, misalkan nih ya, cowok kenal sama cewek. Ya, itu cewek seakan-akan baik banget ya di media sosial, ibaratnya seorang yang cewek yang baik sekali ya, kok masih belum married gitu loh, misalnya mereka pacaran ya, mereka misalnya dating online nih ya, ternyata bisa jadi nanti pas cowok itu ngunjungin si cewek, cowok itu tidak balik-balik lagi. Ada kasusnya di negara, mungkin Indonesia belum ya, tapi saya bacanya kasus itu di negara Thailand ya kalau nggak salah ya, atau di daerah Asia sini sih. Jadi kasusnya seperti itu ya. Jadi dia kenal di online, lalu kemudian cowok ini merasa bahwa oke, saya sudah kenal dia beberapa bulan, kenapa? Jadi seakan-akan terjadi human trafficking. Ya, disuruh datang ke negaranya, atau awalnya hanya untuk seperti saya, oke kita temenan, tapi ternyata human trafficking. Mengerikan, ya kan? Jadi ada yang bilangnya gini, tapi ada juga kok yang sampai married melalui sosial media, ada memang. Tapi hati-hati ke arah situ. Siapa yang kita ketemu di dalam sosial media itu kita nggak kenal dengan dia. Apakah benar dia adalah orang yang asli? Apakah benar dia seperti sifatnya yang selama ini ditunjukkan secara online? Atau ada sesuatu di belakangnya yang sedang mereka jadikan sindikat gitu loh ya. Nah itu dia. Jadi hati-hati dengan sosial media. Kriminal saat ini tidak hanya menyangkut uang, tapi bisa jadi juga menyangkut nyawa ya. Jadi just be careful, sosial media jangan terlalu naif kalau menurut saya. Seseorang yang kita baru kenal lewat sosial media, jangan kita anggap bahwa oh dia baik sekali, dia selalu chat saya, apa kabar, sudah makan, ibarat care banget, perhatian, bahkan lebih care daripada mama kita atau lebih care dari orang tua kita. Itu hati-hati ya, harus hati-hati di situ ya. Nggak berarti dia itu jauh lebih baik dibandingkan orang tua kita, jauh lebih baik dibandingkan keluarga, itu salah banget ya. Kalau berpendapat, banyak orang yang bilangnya, banyak justru itu kalangan-kalangan yang masih muda-muda ya, kayaknya udah langsung jatuh cinta gitu loh ya pada saat ketemu di sosial media. Apakah benar dia mukanya seperti itu? Jangan dipakai filter ya kan? Apakah benar dia punya karakter yang begitu baik seperti Korean drama gitu ya? Kita belum tahu aslinya ya, belum tahu asli, belum ketemu aslinya. Pas ketemu pun beneran bisa ketemu nggak, atau jangan nanti di human trafficking ya, ibaratnya pergi nggak bisa pulang ya. Itu sudah sering terjadi sih sebenarnya. Kalau sobat kelas juga lihat dari kisah nyata beberapa film ya, dijadikan human trafficking, tapi mungkin mereka tidak kenalnya melalui media sosial ya, mungkin saat itu juga belum ada media sosial seperti sekarang ini. Sekarang kan media sosial udah sangat canggih ya, mau virtual call setiap hari pun boleh ya, tapi waspadalah kriminal di belakangnya ya. Jadi ada juga kayak jual-jualan nih ya, yang sering-sering sih kita dengarnya sih jualan baju ya, ternyata bajunya baju palsu ya, atau mungkin dia udah dikirim uangnya, barangnya nggak dikirim. Itu biasa ya.
Kalau saya bilangnya sih biasa banget kalau kayak gitu, kriminal yang ya pinter-pinter cari sendirilah ya, maksud saya pinter-pinter ngeliatin online ya kayak gimana ya. Ibaratnya kalau yang terlalu dipaksa-paksa untuk bayar, mungkin kita harus hati-hati ya. Kayaknya nggak ada opsi, maksudnya dia nggak bisa ngasih pilihan dan terlalu apa ya, mengekang untuk selalu harus dibayar cepetan gitu ya. Nah, itu hati-hati aja. Kalau mungkin angkanya jumlahnya kecil, ya anggap aja udahlah ya. Tapi kalau angkanya besar kan lumayan ya. Ada yang pernah kena tipu sampai juta-jutaan ya, gara-gara masker ya dulu waktu zaman pandemi. Lalu kemudian ada juga yang baju dibilangnya itu asli ternyata palsu ya dan sebagainya ya. Oke, cons. Yang berikutnya adalah hoax. Jangan terlalu percaya berita yang langsung ada di sosial media, apalagi yang diposting dengan orang-orang yang sebenarnya kita pun tidak kenal, ataupun kadang ya kita pun kenal misalkan teman kita nih, tapi dia pun nggak tahu dapat dari mana sumbernya, dia main asal retweet aja, dia main asal ngeposting aja, nge-repost aja, begitu nanti kita tanya, itu lu tahu dari mana? Dari grup sebelah WA saya. Hah? Ya lalu kamu jadi mengatakan itu beneran? Iya, itu sepertinya beneran. Nah, ya kan dia nggak pernah ngecek, dia main main menggebu-gebu aja gitu loh, langsung ini apa, langsung di-forward, lalu diberitakan ya, itu hoax ya kan. Jadi hati-hati. Enggak selamanya berita-berita di sosial media itu 100% kebenarannya. Kecuali memang berasal dari lembaga-lembaga informasi dan berita yang memang sangat faktual, yang sudah terbukti lah ya kan, dan nggak perlu disebutkan yang mana aja gitu ya. Yang penting kalau rekan-rekan bisa pilih-pilih berita-berita mana aja yang bisa dipercaya ya, karena media sosial itu tidak semuanya benar ya. Apalagi kemarin-kemarin kan selama pandemi ini banyak sekali berita hoax, mengatakan vaksin beginilah, mengatakan virus itu beginilah ya, mengatakan angka-angka yang diberitahukan beginilah ya dan sebagainya, banyak sekali berita hoax loh beneran. Selama pandemi itu mungkin orang-orang pada iseng-iseng semua ya di rumah ya, ibaratnya kan PSBB, PPKM ya, nggak bisa ngapa-ngapain, kayaknya tangannya yang iseng-iseng gitu loh ya, bikinin berita hoax, berita yang nggak bisa dipercaya, palsu semua ya, yang bikin kita pun stres gitu. Beneran nggak sih vaksin ini bisa begini ya kan? Bener nggak sih penyakit ini disebabkan oleh ini ya kan? Nah, jadi kita bertanya-tanya kan, tapi sebenarnya kan kita harus mencari kebenarannya. Apakah benar berita itu bisa dipercaya? Ya kan, sumbernya di mana? Ya, apa kaitannya? Apa hubungannya, dan berpikirlah secara logika gitu loh ya. Tapi kalau tidak tahu itu benar atau tidak, mending nggak usah di-forward ya, tidak usah di retweet, tidak usah di copy and paste ya, tidak usah. Bukan berarti bahwa kita akan ketinggalan berita gitu loh ya. Kalau berita itu palsu berarti kita udah mencelakakan orang lain, karena orang itu percaya melakukannya, lalu kemudian misalkan ada berita bahwa ini akan terjadi bencana alam ya kan, tanggal segini, orang kan jadi panik. Ya enggak. Nah, padahal kan dari mana dapat informasinya? Ya kan, BMKG aja nggak ngeluarin apa-apa gitu loh ya kan. Kok jadi panik ya? Nah, itu dia ya. Jadi kalau sobat kelas melihat satu berita, jangan serta-merta langsung forward ya, langsung kita mesti cari tahu dulu ya. Be smart reader gitu loh ya. Oke. Problem yang berikutnya atau kelemahan berikutnya adalah dengan keseringan kita menggunakan dunia maya, akhirnya face to face problem. Apakah hal ini menimpa beberapa generasi di depan? Ya, beberapa generasi di depan kita itu sepertinya sangat kaku jika melakukan komunikasi face to face. Coba kita tanya anak ya kan, anak kecil-kecil sekarang ya, atau mungkin mereka lagi beranjak ke SMP sama SMA ya. Mungkin mereka nggak gitu pede ya untuk mengutarakan komunikasi, untuk berbicara secara face to face ya. Ibaratnya cuma tahu kenal gurunya ya. Kalau orang-orang lain bertamu ke rumah atau berbicara dengan orang yang di luar ya kan, di luar keluarganya, itu mungkin dia takut untuk ngomong ya. Jadi akhirnya ya karena kebiasaan cuma taunya mainnya di jari. Ya kan, galaknya di WhatsApp doang, galaknya saat di media sosial ya, seakan-akan dia bisa semuanya. Tapi begitu ketemu, dia ketakutan, karena itulah dia ya. Kesulitan komunikasi akhirnya menimpa generasi-generasi yang cuma taunya main jempol aja ceritanya gitu ya, media sosial. Jadi memang kita bisa berkomunikasi, menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh, ya kan, mendekatkan yang jauh, tapi hati-hati dengan masalah face to face.
Ya bisa jadi mereka jadi akhirnya ketemu orang itu takut gitu loh. Tapi kalau ketemunya orangnya di media sosial ya, bisa berani-berani gitu ya, "Halo, apa kabar? Ih, baik sekali ya, bla bla bla." Tapi cuma tanya berupa verbal dan berupa teks ataupun cuma verbal, rekam suara, rekam voice ataupun cuma virtual lah ya saya bilangnya ya. Tapi begitu face to face dia kaku ya, nggak bisa ngomong ya, atau ibaratnya diem aja gitu loh ya. Nah itu nanti mungkin akan menimpa secara psikologis sih, kalau beberapa anak-anak yang terlalu, sudah dari mudanya sering menggunakan sosial media ya, mereka akan psikologisnya akan berdampak gara-gara ini ya. Oke, kemudian berikutnya adalah addicted. Di sini saya katakan adalah sosial media itu addiction, ya kecanduan loh, beneran. Kecanduan yang bisa membuat kita mempersulit kesehatan kita, menyusahkan kesehatan kita. Karena dengan kita addicted, malam hari yang harusnya kita buat tidur, karena hiburan di sosial media itu kagak pernah berakhir, tidak pernah selesai-selesai, tidak pernah, nggak kayak film tuh, the end. Habis gitu ya, bye-bye ya. Saksikan sesi berikutnya. Ini enggak. Sosial media itu ada aja kalau kita scroll, scroll, orang-orang yang kita nggak kenal pun juga ada gitu ya, semuanya di seluruh dunia pun ada gitu ya. Jadi never ending, never sleep, never close. Sehingga malam hari harusnya kita tidur, malahnya begadang. Karena seneng melihatnya ya, karena merasa terhibur. Lalu aja lupa tidur, akhirnya mengganggu kesehatan. Ya, itu bahaya sekali. Banyak orang yang sekarang itu mengalami kesulitan tidur ya. Lalu ke mereka bilang gini, "Oke, saya sulit tidur sepertinya, mungkin karena saya banyak minum kopi," misalkan kayak gitu kan. Kalau gitu saya liatin aja sosial media, siapa tahu dengan nonton sosial media saya akan ketiduran. Tahu-taunya makin energi karena filmnya itu continue continue terus, liatin video temennya, liatin fotonya, dan sebagainya. Ya, hati-hati dengan kecanduan gadget. Anak-anak muda, generasi muda, generasi X, generasi Y itu patut generasi Y berarti generasi saya, generasi Z, generasi Alpha, ya itu sangat addicted. Kayaknya handphone itu nggak boleh hilang deh dari tangannya ya, agak menyeramkan memang, tapi, di situ harus ada kebijakan ya, harus ada kebijakan menggunakan sosial media dengan baik ya. Oke, ya. Kemudian dengan banyaknya fitur-fitur yang memperlihatkan sepertinya filter, ya, kita bisa lihat nih perbedaan antara ada perbedaan antara online versus reality. Ya, pada saat kita beli baju, ya, ini bukan hanya pada produk, pada muka orang pun online versus reality itu totally beda, ya. Ada yang ibaratnya di online, "Kok dia cantik sekali ya, mukanya halus nih, sepertinya licin sekali ya, kayak artis ya." Begitu ketemu, "Kok kamu beda banget dengan yang ada?" Tapi secara kalau ngomongnya kayak gitu kan, digaplok gitu ya. Jadi hanya dalam hati kita akan berpikir, "Kenapa di sosial media dia cantik sekali ya?" Ya kan kelihatannya bodinya juga pun, bagus ya, tapi realitinya begitu ketemu, kayaknya, gimana gitu loh ya, di luar ekspektasi saya nih, ya. Karena ya itulah dia menggunakan beberapa fitur yang tersedia yang menyebabkan ya kayak gini nih, kayak baju baju seperti ini ya kelihatannya, ih keren nih, dipakai bodinya keren ya kan. Tiba-tiba yang datang ya kan, kok kayak gini bentuknya ya. Kelihatan sih mirip ya, tapi nggak itulah dia ya, mungkin bodinya dia beda, bodinya ini beda ya, lalu kemudian kelihatan juga, bahannya apa beda ya, itulah dia, online versus reality ya. Hati-hati antara, real or this is online ya. Nah ini dia kurang lebih contohnya ya. Nah ini saya agak amazing ya, mukanya kayak gini nih ceritanya nih ya di, Instagram, tapi dia lupa, ada cermin di belakangnya ya, mencerminkan bahwa ini sebenarnya bentuk aslinya, ini sebenarnya bentuk yang difilternya, ya kan. Perbedaannya jauh banget. Ya, bisa jadi ya, karena sekarang ada juga yang memperpanjang rambut ya. Jadi misalkan rambut saya pendek, saya mau pakai poni-poni, saya mau pakai rambut panjang, extension juga boleh. Ya, body saya mau jadikan seperti biola juga boleh ya. Memang udah banyak filternya nih. Ya, jadi horor. Ya ini seperti ini ya, sudah sering lah ya. Mau hidungnya mancung, mau kulitnya putih sekali, mau bibirnya merah, mau dagunya lancip ya. Banyak semua, ada tinggal gunakan filter aja ya. Filter apa, filter yang mau digunakan bisa ya. Mau hidung mancung, mau matanya besar, mau kelihatan supaya ada
ada garis keduanya, boleh semuanya ya. Oke, yang berikutnya adalah mental health. Mental health itu apa? Ya. Nah, mental health itu karena selama konsumsi sosial media, kita melihat punya orang, ya. Kita melihat kehidupan orang lain di luar sana, ya. Tapi kehidupan orang lain itu apakah benar itu aslinya atau dia main pamer? Tapi itu hanya secara nggak langsung itu mempengaruhi mental health kita. Kita akan berpikir bahwa sepertinya dia dulu nggak sekaya itu deh. Kenapa tiba-tiba dia bisa beli iPhone? Belinya pun buat suaminya, buat anaknya semua pakai iPhone lalu dipamer di Instagram. Mulailah kita merasa cemburu. Mulailah kita merasa panik, ya kan? Lalu kemudian, hah? Dia sudah punya pacar, ya kan? Bukannya kemarin dia masih jomblo, kok cepat sekali dia dapat pacar, ya kan? Sementara saya nih yang begitu jago, begitu cantik begini, belum ada pacar ceritanya nih, panik, ya kan? Bukannya merasa disaingi, ya kan? Merasa stres sendiri. Karena teman jauh lebih bagus, teman bagi cerita pamer di Instagram, ya, hal-hal yang membuat kita jadi panik sendiri nih, takut ketinggalan, khawatir, ya kan, dan sebagainya. Itu semua mental health, ya kan. Jadi menimpa pikiran kita nih. Orang di tetangga tiap hari makannya lobster, tiram, pokoknya enak-enak kayak pizza, steak, ya kan. Pokoknya enak-enak lah ceritanya ya kan. Atau tiap hari mengunjungi bintang 5 hotel restoran Michelin star, ya kan. Kita akan mikir, waduh, kok gue nggak kayak gini ya, nggak belum sekaya itu ya. Ya kan pengen supaya, jadi selalu membandingkan dari hidup kita dengan hidup yang ada di sosial media. Karena itulah mental health kitanya terganggu. Kita merasa bahwa nggak puas nih sama kehidupan saya saat ini. Ya, kenapa seperti kehidupan di sosial media punya teman saya bagus. Kita lihat di sosial media, tapi the real life-nya kayak gimana? Apakah dia terjebak di utang? Apakah dia itu pakai uang orang, ya kan? Ya kan? Apakah dia menipu orang dapat uang sebanyak itu, lalu kemudian pergi foya-foya, ya? Nah, itu dia. Kita nggak tahu kan? Sampai hanya mungkin kalau udah diciduk sama polisi baru ketahuan. Ternyata selama ini dia nipu uang orang, ya misalkan, oh murah banget, ya saya beli tas ini murah banget, beli televisi ini murah banget, ya begitu kena ciduk ketahuan bilangnya, oh selama ini dia pamer, ternyata uang orang lain diambil sama dia, ya kan. Nah, ya itulah dia ya. Jadi tapi udah menyerang nih mental health kita stres, kita panik, ya kan, kita khawatir ya untuk sesuatu yang karena kita nggak mampu melakukannya. Nah itu hati-hati. Kedepannya itu makin banyak diperlukan ahli-ahli psikiater yang bukan hanya mengobati orang dalam gangguan jiwa ya, tapi mental health ini. Jadi awalnya dia itu normal, tapi karena keseringan konsumsi sosial media, dia hanya jadi punya mental health, merasa tertekan, merasa ketakutan, khawatir yang berlebihan ya. Oke, memang masih kelihatan normal ya, tapi setidaknya mentalnya sudah kena gitu loh, ya kan. Sekarang kan orang kalau banyak gini kena mental ya kan, ketakutan, baru dimarahin sedikit udah nangis ya kan. Aduh, ibaratnya kurang dibanting deh, ya kan, kurang bisa bertahan gitu loh ya. Baru dikasih tugas yang berlebihan, udah nangis ya kan, nggak bisa, terlalu stres lah ceritanya gitu ya, panik ya. Nah itu dia ya, hati-hati dengan mental health kita. Begitu sudah terserang mental health sepertinya susah untuk sembuh ya. Dia bukan seperti penyakit flu, penyakit panas dalam ya, demam dan sebagainya. Karena inilah dia ya, mentalnya sudah uh, di apa ya, sudah terkena shock gitu loh ya. Ya, itu dia kurang lebih sharing saya tentang pro dan cons ya. Mental health menjadi cons, lalu kemudian online versus reality, addiction, face-to-face problem, ya kan, berita hoax, sosial media dan kriminal, lalu kemudian cyberbullying, ya. Itulah dia pemaparan saya terkait pro dan cons dalam menggunakan sosial media. Tentunya memang seperti saya informasikan di awal, semua yang saya beritakan ini adalah masih bersifat general, karena itu adalah fakta bahwa menggunakan sosial media, hal-hal inilah yang lazimnya ditemukan sampai saat ini. Ya, oke, jika sobat kelas mungkin ada yang mau ditanyakan, ya silakan bisa bertanya kepada saya. Kita buka ya Ibu Rastinia untuk forum tanya jawabnya. Wah, sangat menarik sekali ya materi pada kesempatan kali ini, Bu.
Iya. Bagi sobat kelas yang ingin bertanya dapat menuliskan di chat box atau menggunakan fitur raise hand. Silahkan sobat kelas. Tadi kalau Ibu Rastinia lihat tuh ya, pro dan kontra nih, cukup, sangat apa ya, up to date ya? Atau mungkin Iya, ada yang Bu. bisa ditambahkan? Iya, cukup up to date sekali ya, Bu. Apalagi mengenai cyberbullying itu dan masalah mental health sekarang juga itu, Iya, Bu. itu memang lagi apa, yang sedang mau berusaha diberantas gitu loh, tapi menurut saya sih agak sulit ya, sulit sekali sih. Ya nggak Iya. sih? Terutama mental health, ya kan apalagi sekarang kan banyak kan yang mengatakan bahwa, generasi-generasi ke bawah sepertinya sangat susah ya untuk bertahan ya. Nah ya itu dia ya, menggunakan sosial media, ya mereka lihat juga gitu loh, oh generasinya nangis gitu, lalu kemudian dan sebagainya. Ya saya lihatnya sih oke, lucu-lucu aja sih ya. Oke, ya sobat kelas kalau ada yang masih belum dipahami bisa menanyakan ya, kalau memang bingung. Mungkin sambil menunggu, saya boleh bertanya, Bu? Boleh silakan. Saat ini kan banyak pengguna sosial media ya, Bu, Hmm. dari berbagai usia. Nah, terkadang banyak aplikasi yang sudah menerapkan batasan umur di awal eh, term and condition, tapi banyak juga yang melanggar. Nah, menurut Ibu, apakah perlu diterapkan di aplikasi itu verifikasi batasan umur sehingga dapat mencegah para misalnya anak-anak di bawah umur agar tidak mendapatkan sisi negatif gitu Bu dari sosial media. Begitu, Bu. Sebenarnya sih batasan umur ya itu cuma saya bilangnya sih kadang-kadang tidak terlalu efektif kan, ya enggak? Maksudnya kita bisa aja juga akhirnya nipu-nipu umur kan sebenarnya. Nah, salah satu cara yang menurut saya efektif itu sudah dilakukan di negara Tiongkok. Karena kan kita tahu sosial media itu bisa menimbulkan kecanduan. Begitupun dengan game, ya. Nah, sekarang itu fitur-fitur aplikasi game di Tiongkok ya, itu menggunakan facial ID loh, recognition. Ya kan? Jadi kalau si anak ini misalkan tidak cukup umurnya, misalkan dia pada saat register kan dia kelihatan dong mukanya dia siapa, ya enggak sih? Nah, pada saat nanti dia mau login lagi, mau main lagi kan bukannya harusnya facial recognition. Ya enggak sih? Misalkan nih sekarang sosial media kalau dijadikan ada face recognition ID-nya. Misalkan awalnya dulu mama, enggak mungkin anak kecilnya ya kan dikasih facial recognition karena kelihatan sekali ini pasti di bawah umur, ya kan? Nah, apalagi dia nggak punya KTP, ceritanya kan. Nah, misalkan mamanya nih yang dikasih facial recognition. Lalu kemudian kan setiap kali mau digunakan kan berarti dia masih kasih lihat mamanya. Mama, login pakai muka. Ya kan, login pakai muka. Bukannya ribet kalau mamanya lagi masak, mamanya lagi nyetir, ya kan, ribet nih. Ya kan, tapi kedepannya menurut saya aplikasi itu kalau mau supaya bisa sesuai dengan umurnya, ya itu dia facial recognition sih kedepannya sih. Kalau memang sangat digalakkan demikian gitu ya. Nah, menurut saya adalah dengan menerapkan facial recognition itu maka bisa akhirnya orang-orang yang maksud saya yang mau menipu-nipu umur itu takut-takut gitu loh. Gitu sih opini saya ya. Mempersulit ya, bukan mempersulit ya, satu sisi supaya, yang menggunakan sosial media itu beneran gitu loh orangnya, ya sesuai dengan umurnya, ya ada batasan sih, itu sih. Oke, baik, terima kasih Bu. Ya. Mari sobat kelas yang ingin bertanya, silahkan. Mungkin sobat kelasnya udah sangat jelas ya dengan pemaparan saya ya. Nggak apa-apa sih sebenarnya sih. Memang karena saya sharing informasinya ke arah yang lebih umum ya. Nggak terlalu teoritis juga gitu ya. Lebih ke sharing informasi dan memang sesuatu yang bersifat faktual sih. Nggak apa-apa ya. Karena memang juga sudah waktunya gitu ya. Oke. Jadi mungkin kita bisa menutup kelas kita ya. Baik, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara webinar kali ini. Dan untuk Bu Liana Wijaya, terima kasih atas waktunya dan sudah berbagi banyak ilmu kepada kita semua. Dan untuk sobat kelas, terima kasih sudah mau datang dan belajar bersama.
akhir kata. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih, Ya, Bu terima kasih Bu Lastinia, Liana. Kakak kelas. Terima Selamat kasih, malam sobat semuanya. kelas semuanya. Terima kasih Bu Lastinia. Ya, sahabat kelas, kita akhiri kelas malam ini sampai di sini. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih Bu Liana. Terima kasih Bu Diana, terima kasih Pak Bu Mami. Liana. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.